Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman, sehat semua ya? Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran, selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan Pak ya, maupun urusan dalam kerjaan maupun urusan keluarga Pak ya. Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan, diberi rezeki yang melimpah, dan dipermudah segala urusannya Pak ya. Ketemu lagi di channel teknisi kampung Pak ya, karena memang saya dari kampung Pak ya, seperti itu, ujung sangat-sangat kampung Pak ya, jauh dari perkotaan. Kalau saya mau ke kabupaten kurang lebih sekitar 160 km lebih Pak ya, seperti itu. Jadi kali ini Pak, saya akan sedikit memberikan tutorial bagaimana cara menganalisa HP yang matot akibat short sebelum on Pak ya, seperti itu. Kalau kemarin kan di part 1 kita belajar bagaimana cara menganalisa handphone yang matot yang memang tidak terdetek sama sekali di power supply Pak ya. Tapi untuk kali ini kita akan sedikit memberikan tutorial bagaimana cara memperbaiki atau menganalisa handphone yang matot short sebelum on. Jadi sebelum kita tekan on, jarum ampere pada power supply itu sudah naik Pak ya, baik itu kecil maupun itu besar Pak ya. Pada intinya sama, dia ada yang short, cuma yang shortnya itu yang di mana Pak ya, seperti bagaimana cara memperbaikinya dan bagaimana cara menganalisa kerusakan HP tersebut. Lanjut saja Pak ya, kita ke video berikutnya Pak ya, seperti itu. Oke Pak, kita lanjut bagaimana cara menganalisa buah handphone yang matot terjadi short sebelum tekan on Pak ya. Kalau kemarin kan kebalikannya, artinya ketika di handphone itu kita konekkan ke power supply, kita sambungkan ke power supply, tidak memberikan respon sama sekali Pak ya, power supply itu setelah kita tekan on. Tapi di sini kasusnya terbalik Pak. Power supply itu justru memberikan respon dengan ampere naik di beberapa ampere Pak ya. Ampere naik di beberapa ampere sebelum kita tekan tombol on pada sebuah handphone Pak ya. Di sini saya ambil contoh untuk jenis power supply-nya Pak ya. Jadi di sini Pak, biasanya kita menggunakan power supply ini sebagai pendetek Pak ya, kerusakan pada handphone yang mati total dengan menggunakan power supply. Di sini saya ambil contoh untuk power supply yang memang 1 ampere Pak ya. Jadi kita setting dulu untuk sebuah power supply ini Pak, untuk menghidupkan handphone itu biasanya kita menggunakan voltase minimal 3,7 maksimal 5 volt Pak ya. Tapi rata-rata kita ambil di sini untuk 4 Pak ya. Kita setting, kita naikkan dulu voltasenya ke angka 4 atau ke angka 3,9, 4,1 terserah ya. Yang jelas di atas 3,7 dan di bawah 5 volt Pak ya. Dan nanti di kabel ini Pak, kutub ini kita sambungkan ini ke pibet, ini ke ground Pak ya. Misalkan kabel yang tadi itu kita sambungkan ke ini Pak ya. Kabel power supply tadi itu kita sambungkan di sini, kita ke sini Pak. Ini Pak ya. Kita sambungkan ke sini Pak. Yang positif kita sambungkan ke kutub positif, yang negatif kita sambungkan ke kutub negatif. Setelah dua kabel terhubung, lalu power supply di sini memberikan respon ampere naik ke beberapa mili Pak ya, mili ampere, atau misalkan 0,2, 0,1 atau 0,1 atau 0,2 Pak ya, seperti itu. Yang jadi permasalahan di sini Pak, untuk mendeteksi biasanya HP matot apabila terjadi short yang memang sangat kecil sama sekali Pak ya, sangat-sangat kecil Pak ya, seperti itu. Kalau untuk shotnya gantungnya sebelum on itu di angka 0,1, 0,2 biasanya akan terdetek dengan hawa panas pada sebuah
komponen Pak ya, seperti itu. Kalau misalkan 0,1, 0,2 di sini Pak, yang memang sedikit kesulitan Pak ya, seperti itu. Nah, tapi berdasarkan kasus yang sering saya temui Pak ya, itu di ketika saya bekerja, jika terjadi memang short di angka yang memang sangat-sangat kecil Pak ya, 0,1 atau 0,2, itu memang biasanya rata-rata Pak terjadi short itu pada IC charger Pak ya. Di sini saya ambil contoh untuk kasus di HP Xiaomi seperti itu. Jadi biasanya terjadi short memang pada IC charger Pak. Kalau untuk short yang benar-benar sangat kecil Pak ya, 0,1, atau biasanya dia short itu di IC power Pak ya, biasanya dia short di IC power. Itu kasus yang sering saya temui Pak, biasanya di HP Samsung, di HP Xiaomi. Rata-rata kalau terjadi short yang memang sangat-sangat kecil, itu biasanya terjadi kendala pada IC charger atau IC power. Nah, itu bila terjadi short yang kecil Pak ya, short yang kecil apabila handphone matot. Tapi kan tidak selamanya Pak, uh, short kecil itu bisa mengakibatkan HP matot. Biasanya akan mengakibatkan HP panas. Jadi kalau ada yang short kecil, biasanya ada HP yang hidup Pak ya, tapi kendalanya biasanya baterai boros. Selain boros, biasanya akan mengakibatkan HP sangat-sangat panas. Uh, Sering yang saya temui Pak untuk kasus-kasus HP yang short kecil tapi dia masih hidup, lalu terjadi boros pada baterai, terjadi panas. Biasanya memang terjadi short pada ada sebuah kapasitor di area IC power ini yang short Pak ya. Yang saya sering temui itu di kasus-kasus Oppo F1s yang sangat panas Pak. Biasanya kalau saya buka kalengnya, saya ukur satu persatu kapasitor, dia memang ada kapasitor yang short. Di J2 Prime biasanya ada di IC charger dan di IC power Pak, itu yang short kapasitornya. Rata-rata seperti itu Pak ya. Kalau HP yang hidup tapi boros baterai, kalau kita konekkan ke power supply ada indikasi short sangat kecil Pak ya. Nah, jadi kalau kita mau berbicara masalah kasus yang sering terjadi, apabila terjadi short yang sangat kecil Pak ya, 0,1 atau 0,2 Pak ya. Kalau 0,1 masih terdetek biasanya hawa panas Pak, seperti itu. Tapi kalau yang sangat kecil memang tidak bisa terdetek Pak ya, seperti itu. Tapi sekali lagi Pak, sebelum kita misalkan kalau misalkan kita menemukan kasus handphone yang short sangat-sangat kecil, kita jangan langsung tergesa-gesa Pak untuk mengangkat IC power, atau misalkan kita mengangkat untuk IC charger Pak ya. Itu kita tidak terburu-buru langsung ponis ke sini Pak. Tapi biasanya yang saya lakukan, saya akan mengukur terlebih dahulu Pak semua komponen kapasitor yang ada di handphone tersebut Pak ya. Baik itu di area IC PA, di area IC WTR, di area IC RF. Karena banyak juga HP yang matot short kecil itu ada di permasalahan short di area sinyal Pak ya. Bisa ada kapasitor yang short. Nah, jadi kita wajib mengukur semua kapasitor yang ada di area mesin Pak ya. Kita ukur satu persatu Pak, apakah ada yang short atau tidak Pak ya. Baik itu di area charger, IC display, IC lampu, IC ini Pak ya, IC sinyal, atau misalkan kita coba ukur di area IC power, MMC, CPU Pak ya. Cari kapasitor yang short. Kalau kita mau mengukur mencari short yang kecil, jika nanti sudah ketemu ya kita tinggal langsung mencari biang keladinya Pak ya. Tapi memang kasus yang sering saya temui Pak, apabila memang short sangat kecil itu terjadi kerusakan pada IC power atau IC charger Pak ya, seperti itu. Kalau untuk kerusakan pada handphone yang memang shortnya sangat besar, itu sangat mudah Pak ya. Artinya kita cukup tahan saja Pak, biarkan handphone ini memang misalkan gantung di 0,1 0,2 Pak ya. Kita tahan saja Pak, biarkan saja. Kita raba-raba pakai tangan pada bagian mesin Pak ya. Pada bagian mesin kita raba-raba, nanti akan terdeteksi hawa panas Pak ya. Meskipun tidak panas ya minimal ada angat-angat Pak ya, angat-angat pada mesin seperti itu. Jika memang sudah terdeteksi, ya kita tinggal
menentukan bagian yang mana yang bermasalah Pak ya. Contohnya misalkan seperti ini Pak. Jadi kalau kita memang menggunakan skema Pak ya, itu lebih mudah Pak ya, seperti itu. Bagaimana cara kita mencari biang keladinya Pak? Misalkan saya kasih contoh, misalkan di area IC power ada kapasitor yang short Pak ya. Misalkan ini kita ada short di area di kapasitor C0810 Pak. Nah, jadi kalau misalkan area ini short Pak, biar kita tinggal klik di sini Pak ya. Nah, di sini Pak. Nah, di sini. Kalau kita menggunakan skema Pak ya, nah, maka langsung akan tertuju Pak jalur yang menghubung ke kapasitor ini Pak ya. Nah, contohnya seperti ini Pak ya. Jadi seperti ini dia masuk ke IC power dan masuk ke L di sini Pak ya. Atau misalkan saya kasih contoh, misalkan ada short di area IC charger, misalkan kapasitor ini short Pak ya. Kalau kita klik seperti ini, nah dia masuknya ke IC charger Pak ya, seperti itu. Atau misalkan ada short di area misalkan IC ini kalau kita menggunakan skema Pak ya, seperti itu, menggunakan bitmap. Misalkan ada short di sini Pak ya, otomatis indikasi lampu yang satu jalur nyala Pak ya. Dia masuk ke air kapasitor yang kecil di sini, dia pun masuk ke kapasitor di sini Pak ya, seperti itu. Di CPU dan di L yang di dekat CPU Pak ya. Itu cara menentukan bagaimana cara kita mencari yang short Pak ya. Nah, terus nanti Pak bila jadi kalau kita misalkan tidak menggunakan skema Pak ya, kita tidak memiliki skema, bagaimana cara menentukan yang mudah kerusakan pada yang short Pak ya? Misalkan Pak, yang saya suka lakukan Pak ya, atau rata-rata lah kita lakukan, misalkan seperti ini Pak. Jadi setelah saya cari misalkan di sini Pak kapasitor misalkan di sini short Pak ya, di sini short, misalkan di sini short, maka saya akan ukur dulu Pak ada berapa kapasitor yang short. Misalkan setelah kita ukur ternyata di sini short Pak ya, misalkan di sini short. Nah, seperti itu. Kita jangan berfokus pada satu titik dulu Pak, maka kita akan mencari teman-temannya dulu Pak. Misalkan di sini kita ukur short, lalu di sini kita ukur short, misalkan terus kita buka di sini juga short, otomatis kan dia satu jalur. Nah, kalau di sini short, berarti kan dia satu jalur Pak ya. Terus kita misalkan buka di bagian sini ada yang short juga, misalkan Pak ya. Nah, biasanya saya Pak akan mencari L-nya dulu Pak, L yang mana yang short. Kenapa saya mencari L yang short? Karena L kan biasanya menghubungkan satu jalur dengan satu jalur yang lain Pak ya. Misalkan kaki L yang sini misalkan masuknya ke sini, kaki yang L sini masuknya misalkan ke sini. Nah, kalau setelah saya angkat L ini Pak, kita tentukan kaki yang mana di L ini yang short, misalkan yang atas atau yang bawah. Karena salah satu kaki L yang ini pasti ada yang tidak short Pak. Kalau misalkan di sini short Pak ya, setelah kita angkat pasti salah satu kakinya dia tidak short. Kalau misalkan yang short yang bawah, otomatis yang atas ini akan hilang shortnya Pak. Nah, kenapa hilang? Karena memang L-nya sudah kita angkat. Atau misalkan kebalik, yang short misalkan yang atas, yang bawah tidak. Secara tidak langsung kapasitor yang di sini shortnya akan hilang Pak. Nah, tapi shortnya akan yang atas. Jadi caranya saya biasanya menggunakan MBR Pak ya, baik itu MBR dari baterai bekas maupun MBR yang dapat beli Pak ya. Nah, jadi kita nanti tinggal suntik Pak tegangan, injek tegangan di salah satu L di sini Pak. Kalau misalkan yang atas yang short, maka kita akan injek tegangan di sini Pak. Di kaki L-nya di sini ya. Kita akan injek tegangan di sini Pak. Atau seperti ini Pak. Kalau kita lihat di bitmap ya seperti ini. Misalkan ada kapasitor yang short, lalu kita akan cari L-nya dulu Pak yang short. Ya, L-nya itu untuk memutus jalur, untuk mempersempit ruang gerak ke jalur mana saja yang short. Jadi ini kan dua kaki Pak ya. L ini disambungkan dengan L ya. Yang ini. Misalkan kita klik yang atas di sini Pak ya. Yang atas kan akan nyambungnya ke sini. Terus yang bawah dia akan nyambungnya ke sini Pak. Otomatis kalau ini terpasang, ini akan terindikasi short Pak ya. Tapi kalau ini kita lepas, otomatis yang short itu akan area sini saja Pak. Area sini tidak akan short.
Kenapa? Karena L-nya kita angkat, berarti kita akan injek tegangan itu di kaki L yang atas yang short ini. Maka secara otomatis nanti akan ada kapasitor kapasitor yang hangus terbakar Pak ya, di area yang nyambung ke kaki L yang atas di sini Pak. Kalau di sini dia tidak akan ada yang terbakar. Kenapa? Karena memang jalurnya sudah kita lepas Pak ya, L-nya di sini Pak, seperti itu. Jadi paham Pak ya? Jadi kalau misalkan teman-teman menemukan kasus yang short, bagaimana cara memperpendek apa ya, mempersempit ruang gerak yang short, maka kita akan putus jalurnya Pak ya. Nah, itu kita akan putus L-nya terlebih dahulu. Misalkan kita ada di sini yang di sini kapasitor ini misalkan short Pak ya, misalkan. Nah, di sini misalkan short. Nah, dia kan nyambungnya di sini Pak ya. Misalkan ini dia short lah. Nah, kalau ini short, kalau misalkan yang shortnya itu dia tidak nyambung ke seperti ini Pak. Nah, ini kan ada L Pak ya. Nah, otomatis kalau misalkan ini short Pak, ini short, kalau kapasitor ini short, otomatis secara tidak langsung jalur ini pun akan short Pak, ice power ini. Kenapa ini bisa short? Karena memang dia terhubung dengan L yang di sini Pak ya, seperti itu. Kalau kita angkat L ini secara otomatis apa namanya, IC power ini tidak akan short Pak, karena kita putus Pak ya, kita mempersempit ruang gerak short itu dengan cara mengangkat lilitan terlebih dahulu Pak ya. Jadi nanti yang akan short itu jalur yang atas Pak, berarti yang ada di CPU sama yang ada di kapasitor di sini Pak ya, seperti itu. Atau misalkan kebalik Pak ya, misalkan yang shortnya ini IC power. Nah, kalau IC power ini short, otomatis CPU akan panas. Kenapa CPU akan panas? Karena memang dia terhubung dengan kaki L di sini, Pak ya. Nah, karena ini dia satu jalur. Tapi kalau misalkan kita angkat L ini, secara otomatis CPU ini dia tidak akan kena imbas, Pak. Nah, dia tidak akan terjadi panas, Pak ya. Kalau misalkan kita injek tegangan dengan menggunakan ember tanpa mengangkat kaki L, biasanya CPU ini akan kena imbas Pak ya, karena dia satu jalur. Yang dikhawatirkan kalau CPU ini yang short misalkan di tegangannya misalkan 1,8 volt, lalu kita injek tegangan 3,7 volt, otomatis CPU ini akan panas Pak ya, akan rusak. Jadi cara injek tegangan dengan MBR Pak, usahakan kita setting MBR itu dari tegangan terkecil Pak ya. Jadi kita bisa injek tegangan dari mulai 1,7 Pak ya, 1,7 volt. Kita main aman Pak. Yang dikhawatirkan memang yang shortnya itu rendah Pak ya. Kalau kita yang kalau yang jalur yang short itu tegangannya 1,8, lalu kita injek tegangan dengan menggunakan 3,7, secara otomatis Pak itu akan merusak IC Pak ya, akan merusak komponen seperti itu. Kalau kita setelah kita setting menggunakan 1,7, misalkan belum ada yang terasa panas, bisa kita naikkan MBR ke 2,8. Setelah 2,8 masih belum ada, baru kita naikkan ke 3,7 volt Pak ya. Maka di situ akan terdetek Pak. Kalau misalkan yang rusaknya itu misalkan di jalur 1,8 volt, kalau kita injek tegangan 1,8 volt itu langsung akan terdetek Pak ya panasnya. Kalau misalkan yang shotnya 3,7 kita pakai injek tegangan 1,7, itu tidak akan terdetek Pak ya, seperti itu. Jadi masih kurang Pak ya tegangan yang kita butuhkan untuk mencari biang keladi yang short seperti itu. Jadi bisa dipahami Pak ya, untuk mempersempit ruang gerak yang short, maka kita akan mencari L terlebih dahulu Pak ya, L yang short. Setelah terindikasi ada lilitan yang short, maka kita angkat L tersebut. Kita tentukan kaki yang mana yang short, apakah kaki yang bawah atau yang atas, seperti itu. Terkecuali kalau kita tidak menemukan L yang short. Kalau kita tidak menemukan L yang short, kita bisa langsung tembak di kaki kapasitornya sendiri Pak ya. Jadi kita bisa langsung tembak di sininya Pak ya. Kita kasih rosin, kita kasih plug, lalu kita injek tegangan di kapasitor langsung kalau memang tidak ada L yang short. Tapi apabila ada L yang short, kita wajib melepas L-nya terlebih dahulu Pak ya. Itu untuk mempersempit ruang gerak ruang gerak yang short, karena memang L ini kaki yang satu dengan kaki yang lain dia terhubung. Kalau kita angkat, otomatis dia akan putus secara tidak langsung. Kalau putus,
berarti akan mempersempit ruang yang short. Saya contoh ulang, misalkan L di sini dia misalkan ini short Pak ya, misalkan setelah kita ukur L ini short, kalau L ini terpasang maka akan semakin banyak yang short, karena kalau ini kita klik dia akan uh, masuk ke area lain Pak ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan kita angkat, otomatis di sini kaki yang ini tidak akan short Pak ya, seperti itu. Bisa dipahami Pak ya? Nah, jadi untuk menganalisa cara menentukan HP yang short sebelum tekan on, caranya seperti itu Pak ya, supaya kita tidak salah kaprah Pak ya, seperti itu. Contohnya di sini Pak ya, kaki L yang di sini kan nyambung dia ke IC power Pak ya, ke sini dia nyambung ke atas. Nah, kalau misalkan sebenarnya yang short misalkan di kaki atas Pak ya, di sini misalkan di kaki di sini. Nah, secara tidak langsung kalau L ini terpasang maka akan berpengaruh ke komponen lain Pak. Nah, dia akan short di area IC charger, akan short di IC power di sini Pak ya, seperti itu. Kalau ini kita angkat, otomatis IC charger, IC power tidak akan short Pak. Kalau setelah kita ukur yang shortnya ternyata kaki yang atas Pak ya. Jadi itu Pak cara mempersempit ruang gerak area yang short Pak ya, apabila kita menemukan handphone yang short sebelum tekan on. Pada intinya sama Pak. Pada intinya satu kasus yaitu short sebelum on. Baik itu kecil, baik itu besar. Mungkin yang membedakan kalau short yang besar mudah cara mendeteksi area mana yang short, karena memang biasanya terasa hangat Pak ya, atau panas di tangan. Tapi kalau misalkan shotnya sangat kecil, saya bilang tadi Pak, banyak banyak faktor itu terjadi short pada IC charger sama IC power. Tapi sebelum kita memponis dua IC tersebut, kita wajib mengecek semua komponen kapasitor yang ada di handphone Pak ya. Setelah terdetek ada satu kapasitor yang short, kita jangan berfokus di satu kapasitor Pak, tapi kita cari temannya dulu, karena tidak mungkin kapasitor itu berdiri sendiri Pak ya. Pasti ada jalur yang lain, entah itu nyambung ke IC maupun ke lilitan yang lain atau nyambung ke kapasitor yang lain Pak ya. Kalau sudah ketemu, bila mana contoh ada L yang short, maka kita akan angkat L-nya dan kita tentukan kaki L yang mana yang short tadi Pak ya. Disitulah kita akan mulai menginjek tegangan dengan menggunakan MBR Pak ya. Dan ingat, untuk injek tegangan menggunakan MBR supaya tidak terjadi kerusakan yang parah, kita bisa set MBR dari 1,7. Kita bisa mulai injek tegangan. Jika dirasa belum ada yang terdetek panas, kita bisa naikkan ke 28. Jika sudah ada terdetek, sudah aman. Tapi kalau sudah masih tidak ada, kita bisa detek ke angka 3,7 volt Pak ya, atau maksimalnya itu di batas 5 volt Pak ya, supaya IC yang tersambung dengan jalur tersebut tetap aman. Jangan sampai misalkan ada kapasitor yang short dan dia misalkan tegangannya 1,8, kita injek dengan tegangan 3,7, yang dikhawatirkan IC itu bisa mati Pak ya, yang dikhawatirkan IC CPU-nya yang mati. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.